Nah, disinilah awal mula permasalahan perhitungan mereka. Jadi kalau kita ngitung, mengurutkan, melacak dari awalnya salah, maka ke belakang pasti akan salah. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam rubrik Yuk Tanya Alkitab. Sekarang saya mau ajak kita semuanya untuk membahas satu topik yang hangat, selalu muncul tiap tahun, tiap akhir tahun, yaitu apa? Topik kapan Yesua lahir, ya. Saat ini ada banyak, kalau saya lihat ada dua perbedaan mengenai tanggal kelahiran Yesua. Yang pertama, kelompok pertama nih, yakin bahwa Yesua itu lahir di tanggal 25 Kislev, bulan Ibrani ya, yang mereka yakini ini sama dengan 25 Desember gitu. Dan satu lagi, sebagian orang Kristen percaya bahwa Yesua ini lahir di tanggal 15 bulan Tisri, yang jatuh sekitar bulan September atau Oktober ya, karena kalender Yahudi dengan kalender internasional ada perbedaannya gitu ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, sebetulnya semuanya itu masih perkiraan, bukan pasti. Kenapa? Karena Alkitab ini tidak mencatat tanggal kelahiran Yesua secara letterless gitu, secara tersurat gitu, sehingga kita memang harus melacaknya gitu. Berdasarkan petunjuk ini, maka kita harus melacak dari situ. Tetapi meskipun demikian, kalau saya nih ya, saya lebih percaya Yesua lahir di tanggal 15 Tisri, bertepatan dengan hari raya Sukot atau Pondok Daun atau hari raya Tabernakel, yang jatuhnya di bulan September atau Oktober, karena kalau kalender Yahudi dikonversikan ke kalender internasional itu kadang jatuhnya di September, kadang di Oktober, seperti itu. Nah, saya percaya Yesua ini lahir bukan di tanggal 25 Kislev seperti yang sebagian orang mengatakan, atau 25 Desember begitu. Mengapa? Nah, saya akan jelaskan ya. Tapi sebelum saya uraikan kenapa saya tidak yakin bahwa Yesua lahir di Desember, saya mau ajak kita semuanya untuk memahami dulu beberapa aturan dasar yang akan selalu kita pakai untuk pembahasan kita, untuk pelacaan kita ini ya, supaya saudara juga tidak bingung, kok begini, kok begitu. Oke? Nah, yang pertama perlu kita ketahui bahwa dalam kalender Ibrani itu setiap 2 atau 3 tahun itu ada penambahan bulan ke-13. Jadi sebetulnya kalender Yahudi itu rata-rata 12 bulan, sama seperti kita 12 bulan. Cuman mereka itu setiap 2 atau 3 tahun sekali itu ada tambahan bulan, jadi 13 bulan ya dalam satu tahun, yaitu bulan Adar namanya, Adar 2 namanya ya. Dan ini panjangnya 29 hari begitu. Dan ini saya kasih contoh, ada satu kalender yang menunjukkan ada bulan Adar 2 gitu. Oke? Lalu yang kedua, bulan pertama dalam konteks religius adalah bulan Nisan. Kalau konteks awam adalah bulan Tisri. Nah, ini kalendernya. Silakan saudara cermati. Saudara mungkin screenshot atau di print gitu ya, karena nanti kita akan selalu melihat kalender ini. Oke? Lalu yang ketiga, setiap rombongan imam itu bertugas selama 1 minggu. Lalu yang keempat, rombongan imam bertugas 2 kali dalam setahun sesuai urutan jadwal. Jadi ada urut-urutannya ya, kelompok Yarib, kelompok apa itu ada jadwalan semua, dan itu urut gitu ya. Dan mereka akan masuk
dalam 1 tahun kalau sudah rombongan itu habis, ada 24 rombongan ya. Lalu kalau sudah jadwal rombongan itu habis, balik lagi ke rombongan yang pertama, seperti itu. Oke. Dan akhirnya dalam waktu 1 tahun ini mereka akan bisa bertugas 2 kali sesuai urutan jadwal. Itu di luar tugas bersama. Kita bisa membacanya di dalam 1 Tawarikh 24 ayat 1 sampai 19. Ini mengenai urut-urutan rombongan, nama-nama rombongannya, urutannya siapa saja begitu. Lalu yang kelima, ada tugas bersama. Jadi semua rombongan itu tugas bareng di 3 perayaan besar. Ya, jadi ada 3 perayaan besar sehingga mereka semuanya bertugas bersama-sama, yaitu di perayaan roti tidak beragi, perayaan Shavuot, dan perayaan Sukkot. Dari mana mereka menerapkan ini? Di dalam Ulangan 16 ayat yang ke-16. Saudara bisa baca di situ. Dan tugas bersama ini durasinya 1 minggu per hari raya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka paling tidak dalam setahun tugasnya 5 kali, betul ya? Yang 2 kali itu berdasarkan jadwal. Lalu yang 3-nya itu adalah tugas bersama. Oke, sampai sini paham ya? Dan ini harus betul-betul kita ingat, karena ini sangat penting. Dan bila perlu dicatat, karena kita akan meneliti dengan menggunakan aturan-aturan ini, dengan patokan-patokan ini, gitu ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan mengapa saya tidak yakin Yesua itu lahir di bulan Desember atau tanggal 25 Kislev, atau yang menurut orang-orang sama dengan 25 Desember. Oke. Nah, argumen yang mengatakan Yesua lahir di bulan Desember ini adalah berdasarkan tulisan dari Flavius Josephus yang mengatakan bahwa saat penghancuran bait suci oleh Jenderal Titus yang terjadi pada bulan Av tahun 70 Masehi, begitu. Dan di sana dikatakan bahwa pada saat itu yang bertugas adalah rombongan Yoyarib. Ya, siapa rombongan Yoyarib? Saudara bisa lihat di dalam 1 Tawarikh 24 tadi. Ini rombongan pertama nih, ya. Saudara bisa lihat di situ, 1 Tawarikh 24. Nah, Zakaria ini kan termasuk di dalam rombongan Abiyah. Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-5. Dan ini merupakan rombongan ke-8. Kita lihat 1 Tawarikh 24 ayatnya yang ke-10. Sehingga kalau dari rombongan yang pertama di bulan Av, saudara lihat kalendernya di sini. Ini kalau di sini adalah Yoyarib, jadi 1 bulan itu 4 minggu ya. Terus rombongannya Abia itu di urutan ke-8, berarti kalau diurut maka akan ada di bulan Elul si rombongan Abiyah ini, ya. Betul ya? Saudara hitung dari Av ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih di bulan Elul. Oke? Nah, disinilah awal mula permasalahan perhitungan mereka. Jadi kalau kita ngitung, mengurutkan, melacak dari awalnya salah, maka ke belakang pasti akan salah. Betul ya? Nah, inilah awal dari permasalahannya. Tulisan Josephus yang mengatakan bahwa rombongan Yoyarib bertugas di bulan Av, itu mereka jadikan patokan. Ini salahnya di sini. Karena apa? Pertanyaannya adalah begini, apakah rombongan Yoyarib selalu bertugas di bulan Av setiap tahunnya? Sehingga rombongan Yoyarib yang di zaman Zakaria itu juga bertugas di bulan Av juga, gitu loh. Ya. Seperti di tahun 70 Masehi itu tadi berdasarkan tulisan Josephus, ya kan? Apakah selalu begitu? Sayangnya tidak ada data yang mengatakan demikian, gitu loh. Apalagi kalau kita perhatikan dalam kalender Yahudi ada tahun-tahun di mana ada 13 bulan, yaitu ada tambahan bulan Adar 2 di setiap 2 sampai 3 tahun. Kita lihat
Ingat ya, tadi aturan dasar di poin yang pertama tadi. Oke? Lalu aturan jadwal tugas imam saat ada bulan Adar 2 itu juga nggak ada gitu, nggak ada datanya, kita nggak menemukan gitu. Nah, kalau mungkin ada saudara bisa menemukan, boleh saja, silahkan bisa disampaikan di sini, masukkan kolom komentar ya. Nah, urutan rombongan dan nama-namanya itu memang selalu sama. Urutan dan nama rombongannya itu selalu sama. Yes, saya yakin itu. Tetapi waktunya jatuh di bulan apa dan minggu keberapa, ini nggak ada data yang saya temukan yang memastikan bahwa setiap rombongan ini bertugas di bulan yang sama setiap tahunnya. Dan jangan lupa, di dalam setiap tahun itu juga ada 3 kali tugas bersama. Ingat aturan dasar yang tadi di atas, yang poin yang kelima. Sehingga dengan demikian akan membuat patokan ini akan jadi bermasalah gitu loh. Jadi rombongan Yoyarib di bulan Af tahun 70 nih, ini apakah selalu begitu? Selalu Yoyarib itu di bulan Af gitu loh, setiap tahunnya. Kalau mau ditarik ke dalam zamannya Zakaria, apakah Yoyarib ini juga di bulan Af gitu? Nggak ada data gitu. Ya. Dan meskipun menurut sumber dari The Rabbinic View of Biblical Chronology yang diterjemahkan oleh Heinrich W. Guggenheimer, halaman 264, ini mengatakan, buku itu mengatakan bahwa rombongan yang bertugas saat bait suci dihancurkan zamannya Nebukadnezar yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 8-9 itu adalah rombongan Yoyarib. Ya, kita lihat, meskipun itu tertulis adalah rombongan Yoyarib pada saat penghancuran bait suci oleh Nebukadnezar, ya, itu juga terjadi tahun 586 Masehi. Oke, saudara lihat, ini waktunya 586 sebelum Masehi. Nah, mereka membandingkan dengan kejadian yang tertulis oleh Yosefus yang adalah tahun 70 Masehi. Itu jaraknya sangat jauh sekali. 500, hampir 600, boleh dikatakan 600 tahun gitu. Jaraknya sangat jauh sekali, sehingga kita nggak bisa jadikan patokan bahwa rombongan Yoyarib itu selalu bertugas pada bulan Av. Nggak bisa jadikan patokan gitu loh. Bisa saja siklus tugasnya itu memang telah kembali ke bulan yang sama. Pak Bapak Ibu Saudara ya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa rombongan Yoyarib yang di bulan Av ini dijadikan patokan gitu? Padahal kita ingat bahwa setiap rombongan itu bertugas 2 kali dalam setahun berdasarkan jadwal. Dengan demikian, rombongan Yoyarib ini kalau tadi bertugas di bulan Av, kalau 2 kali bisa saja rombongan Yoyarib ini bertugas juga di bulan Sefat. Saudara lihat kalendernya, ya. Ini. Ya kan? Demikian pula rombongan Abia bisa bertugas di bulan Elul dan juga dia tugasnya di bulan Adar. Nah, dari mana nih kita bisa yakin bahwa Gabriel menemui Zakaria ini di bulan Elul dan bukan di bulan Adar? Padahal Alkitab nggak menuliskannya gitu loh. Nah, dengan demikian akhirnya pelacaan tanggal lahir Yesua berdasarkan menggunakan patokan tulisan Yosefus ini nggak bisa dijadikan dasar untuk kita melacak gitu loh, karena nggak jelas. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengapa saya lebih percaya bahwa Yesua lahir di tanggal 15 bulan Tisri, bertepatan dengan hari raya Sukkot atau Pondok Daun atau Tabernakel. Oke, saudara, meskipun ada tulisan dari Rabi, yaitu Rabi Shmuel Safrai, PhD, menuliskan bahwa tidak mungkin melacak kelahiran Yesua melalui patokan waktu tugas Zakaria. Menurut dia nggak mungkin nih gitu kan. Namun di sisi lain kalau kita lihat
Ternyata Rabbi Samuel Safrai ini menuliskan bahwa rombongan Abia zaman Zakaria ini bertugas di akhir bulan Iyar. Sudah lihat kalendernya? Di bulan Iyar di sini, oke? Bulan kedua. Di akhir bulan Iyar, jelas karena urutan ke-8 toh dari Nisan 8 minggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akhirnya di akhir bulan Iyar. Dan akan bertugas lagi pada akhir bulan Marsevan. Sudah lihat ke depannya Marsevan, ini bulan ke-8. Atau disebut dengan Hesevan, ya. Itu. Dan ini kita bisa dapatkan tulisannya di dalam Yerusalem Perspective, a monthly report on research into the word of Jesus. Volume 2, nomor 5, Februari 1989, halaman yang kedua. Oke, saudara bisa lihat ini ya. Nah, dengan demikian, kalau kita tetap mau coba melacak kelahiran Yesua, maka akan ada dua opsi pilihan berdasarkan tulisannya ini, Samuel Safrai ini ya. Ada dua opsi pilihan perhitungan. Yang pertama, Abia di akhir bulan Iyar, tugasnya Abia. Dan yang kedua, Abia di akhir bulan Marsevan. Nah, kalau saya lebih memilih opsi pertama dengan sedikit tambahan. Kenapa? Singkatnya begini, kelahiran Yesus yang jatuh pada hari raya Sukot ini akan menggenapi 7 hari raya yang diperintahkan Bapa Yahweh untuk kita rayakan. Kita lihat di dalam Imamat 23 tentang hari raya. Karena ke-7 hari raya itu terdapat makna yang dalam dan seluruhnya ini tertuju pada grand design Bapa Yahweh yang terwujud dalam Yesua. Mulai dari kelahirannya, wafatnya itu pas Paskah, oke? Kebangkitannya itu pas buah sulung, hingga kedatangannya kembali sebagai raja yang saya prediksi di dalam hari raya Yom Teruah atau Penipuan Nafil. Nah, dengan demikian kalau memilih opsi kedua yang tadi bahwa Abia bertugas di akhir bulan Marsevan, itu akan penggenapan dan benang merah 7 hari raya dengan Yesua itu nggak akan sinkron gitu. Ya, paham sampai sini? Ini singkatnya seperti itu. Nah, bagaimana uraian detailnya? Nah, kenapa saya memilih opsi yang pertama dengan sedikit tambahan? Berikut ini uraiannya. Yang pertama, kita lihat di dalam kalender ini ya, saudara lihat. Saya lihat Rabbi Samuel Safrai ini belum memasukkan hari raya Paskah yang jatuh di minggu ketiga bulan Nisan, yaitu 14 Nisan, masuknya ke dalam minggu ketiga ya. Dan hari raya Shavuot yang jatuh di minggu pertama bulan Sivan. Ngitungnya bagaimana? Yaitu 7 minggu setelahnya. Nah, di mana semua rombongan imam ini bertugas bersama. Jadi pada saat Shavuot itu ini ya, kita lihat Weeks Pentecost ini di sini di bulan Sivan. Nah, dengan demikian jadwal rombongan Abia ini akan mundur 2 minggu sehingga jatuh di minggu kedua bulan Sivan. Lalu selanjutnya dari poin 1 ini kita dapat mengetahui bahwa Eliseva atau Elizabeth itu hamil pada minggu ketiga bulan Sivan. Ya, kira-kira perkiraan kita adalah dia akan hamil pada minggu ketiga bulan Sivan. Kenapa? Karena setelah Zakaria menyelesaikan tugasnya di minggu kedua bulan Sivan. Ya, tadi rombongannya selesai. Pada saat bulan ke-6, yang ketiga ya, pada saat bulan ke-6 kandungan Eliseva atau Elizabeth, Miriam atau Maria dikunjungi Gabriel. Kemudian Miriam ini mengunjungi Eliseva. Kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 24 sampai 40. Di situ ceritanya demikian bahwa Gabriel mengunjungi Miriam, lalu setelah itu segera Miriam mengunjungi Eliseva.
Nah, dengan demikian Yeshua mulai dikandung itu di bulan Kislev. Kenapa? Karena 6 bulan dari Sivan. Asumsi saya, berarti kan ini masih asumsi, memang saya tidak dapat data, cuman asumsi saya ini bertepatan dengan pada saat perayaan Hanukkah yang tanggal 25 Kislev. Memang tanggal 25 Kislev itu hari raya Hanukkah. Ya. Nah, sebagai lambang Yeshua sebagai terang yang datang ke dunia. Ya, kenapa kok bertepatan dengan Hanukkah? Karena Hanukkah ini disebut sebagai perayaan terang, gitu kan? Nah, Yeshua ini datang sebagai lambang, Yeshua ini sebagai terang dunia, maka dia mulai dikandung oleh Maria atau Miriam itu pada saat perayaan Hanukkah ini, gitu. Dan kita lihat juga bahwa Hanukkah juga sering disebut sebagai perayaan atau hari raya dedikasi bait suci, rededication, gitu kan. Nah, ini juga digenapi dalam Yeshua yang mulai ada dalam kandungan Miriam, sehingga pada saat itu Miriam ini mendedikasikan tubuhnya yang sebagai bait suci juga, gitu ya, secara rohani itu mendedikasikan tubuhnya untuk Tuhan dengan tidak bersetubuh dengan Yosef atau Yusuf suaminya sampai dia melahirkan Yeshua. Ya, kita lihat ayatnya di dalam Matius 1 ayat 24 sampai 25 itu menuliskan bahwa Yosef dan Maria tidak melakukan persetubuhan sampai Yeshua lahir. Artinya apa? Maria ini mendedikasikan dirinya, tubuhnya untuk Tuhan, gitulah. Oke, jadi cocok. Lalu yang keempat, dari bulan Kislev ini kita maju 3 bulan 10 hari kemudian. Itu adalah bulan Nisan. Ya, dan saya menduga Yohanes Pembaptis ini lahir pada saat hari raya Paskah atau Pesah di tanggal 14 Nisan, ya, dari Kislev akhir, ya, kira-kira 3 bulan 10 hari kemudian itu masuk di dalam bulan Nisan, gitu. Dan prediksi saya itu lahirnya pas tanggal 14 Nisan pada saat bertepatan dengan hari raya Paskah. Kenapa saya berprediksi seperti itu? Karena Yohanes Pembaptis itu disebutkan di dalam Alkitab adalah Elia yang akan datang itu. Yohanes Pembaptis adalah Elia yang akan datang. Di dalam Matius 11 ayat 13 sampai 14 dan juga Matius pasal 17 ayat 11 sampai 13 kita bisa baca di situ. Nah, ini menarik ini. Di dalam tradisi Yahudi, ketika makan Paskah, mereka itu selalu menyediakan tempat untuk Elia, gitu. Menyediakan tempat kosong untuk Elia. Kita bisa lihat salah satunya di website ini, oneforisrael.org. Nah, oleh karena itu, sebagai penggenapan bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia yang akan datang itu, maka dia datang lahir, ya, pada saat Paskah, gitulah, saudara. Jadi cocok, gitu. Lalu yang kelima, 6 bulan kemudian dari bulan Nisan itu adalah bulan Tisri. Kita ingat selisih Yeshua dengan Yohanes Pembaptis itu adalah 6 bulan. Nah, 6 bulan kemudian dari bulan Nisan itu adalah bulan Tisri. Kita lihat di sini, ya, Nisan, ini Tisri. Lalu Yeshua lahir tepat pada hari raya Sukkot sebagai penggenapan bahwa dia akan berkemah atau berdiam bersama dengan manusia. Dan yang keenam, kita lihat pada hari ke-8 Yeshua ini disunat, saudara. Lukas 2 ayat 21. Jika Yeshua lahir di hari pertama Sukkot, maka pada saat Yeshua disunat ini bertepatan dengan hari Semini Atseret, yaitu pada hari ke-8 mereka harus mengadakan pertemuan. Di dalam Imamat 23 ayat 36 saudara bisa baca di sana. Nah, dengan demikian Yeshua sejak lahir sudah menggenapi Torah. Dia, Yeshua, datang untuk menggenapi Torah, bukan untuk meniadakan hukum Torah, ya kan? Ini tidak hanya berbicara mengenai perbuatannya saja, tetapi dari sejak dalam kandungan Yeshua itu sudah menggenapi Torah. Sejak dia lahir
Itu sudah menggenapi Torah. Mulai disunat itu pas gitu loh. Ya. Nah, atas dasar pemahaman inilah saya percaya bahwa Yeshua lahir pada tanggal 15 Tisri, tepat di hari pertama perayaan Sukkot. Tetapi sekali lagi, Alkitab memang tidak mencatat tanggal yang pasti kelahiran Yeshua, karena ternyata orang Yahudi ini tidak biasa merayakan hari kelahiran, saudara. Dan menurut saya kalau tidak dicatat dalam Alkitab, menurut saya ini berarti nggak penting gitu. Nah, kan? Nah, kenapa kok tidak penting hari kelahiran? Karena orang Yahudi lebih mementingkan hari kematian daripada hari kelahiran. Kita bisa lihat di dalam Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-1. Dan dibuktikan dalam peristiwa Yeshua saat perjamuan terakhir. Juga Yeshua mengatakan untuk mengingat kematian dia, untuk mengingat akan Yeshua. Tentu saja dalam hal ini konteksnya kematian begitu, karena dibilang inilah tubuhku yang dipecahkan ganti kamu, inilah darahku yang dicurahkan ganti kamu gitu. Kita bisa lihat di dalam Lukas 22 ayat 19 dan 1 Korintus 11 ayat 26. Dan lagi pula Alkitab mencatat hanya ada 2 orang yang berulang tahun, yang merayakan ulang tahunnya, ya, dan itu pun orang jahat semua. Yaitu yang pertama Fir'aun zaman Yusuf atau Yosef. Kejadian 40 ayat 20, saudara bisa lihat di sana. Dan satu lagi adalah Herodes, Matius 14 ayat yang ke-6. Ya, memang tidak ada, kalau ada orang yang mengatakan tunjukkan data primer dan fakta primer, tidak ada, karena Alkitab tidak mementingkan hari kelahiran gitu. Tidak ada. Dan demikian pula saya bisa menanyakan hal yang sama, pertanyaan ini. Tunjukkan data primernya yang menunjukkan bahwa Yesus itu lahir di bulan Kislev atau Desember gitu loh. Nggak ada, semua itu mengira. Makanya saya tadi dari awal mengatakan bahwa tidak semuanya adalah perkiraan, semuanya masih perkiraan gitu. Cuman tinggal kita yang mau meyakini yang mana gitu loh. Ya, tentu saja tidak asal yakin dong ya, harus ada dasar-dasarnya yang cukup logis gitu loh. Ya, oleh karena itu, karena ini juga perkiraan, jika misalnya ternyata ya kan ditemukan ada data primer atau fakta yang ini, ternyata Yeshua tidak lahir di hari raya Sukkot, ya nothing tulus buat saya nggak ada beban, maksudnya ya sudah toh. Gitu. Karena apa? Karena kami itu tidak merayakan hari kelahiran Yeshua gitu loh. Kami nggak merayakan hari kelahiran Yeshua, tapi kami merayakan perayaan Sukkot. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya dalam kemah, dalam pondok-pondok begitu. Dan ini bagaimana Yeshua atau Tuhan ini bagaimana Tuhan ini berkemah bersama-sama dengan manusia. Maksudnya tinggal bersama dengan manusia. Itu yang kami rayakan, bukan hari kelahirannya. Gitu loh. Fokusnya ke sana. Jadi misalkan ternyata tidak di dalam hari raya Sukkot, misalkan tidak tahu ya, suatu saat mungkin barangkali ada data yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ternyata Yesus tidak lahir di hari raya Sukkotnya, sudah. Kita selama ini juga tidak merayakan ulang tahunnya atau hari kelahiran Yesus kok. Ya kan? Lagi pula hari lahir Yesus juga nggak diperintahkan untuk dirayakan gitu loh. Nggak ada, mana coba cari ayatnya untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Nggak ada. Nah sekarang sebaliknya saya bisa tanya, bagaimana dengan yang merayakan hari kelahiran Yesus di tanggal 25 Desember? Atau yang mereka yakini tanggal 25 Kislev, jika ternyata Yeshua tidak lahir di tanggal itu. Kalian kira merayakan hari kelahiran Yeshua, ternyata Yeshua tidak lahir di tanggal itu, ya kan? Nggak cocok dong. Dan satu lagi sebelum selesai, ada satu bonus informasi untuk saudara. Dan ternyata ngomong-ngomong tanggal 25 Kislev itu saya cari di internet, itu ternyata tidak sama dengan tanggal 25 Desember, khususnya di tahun-tahun sekitaran Yeshua lahir, mulai dari -7 atau
tahun 7 sebelum Masehi, tahun 6 sebelum Masehi, 5 sebelum Masehi, 4 sebelum Masehi, 3 sebelum Masehi, 2 sebelum Masehi, 1 sebelum Masehi, tahun 0, tahun 1, 2, 3, 4. Itu saya tidak menemukan bahwa 25 Kislev itu sama dengan 25 Desember. Silakan saudara bisa lacak sendiri di internet, ketik Hebrew Calendar Converter. So, dengan demikian argumen bahwa Yeshua lahir di 25 Kislev atau 25 Desember adalah tidak tepat. Oke, jadi itu saja. Mudah-mudahan video ini boleh menjadi berkat, menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Dan Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Mesias memberkati. Shalom. Tapi kalau misalkan, saudara masih mau merayakan hari kelahiran Yeshua di tanggal 25 Desember, ya silahkan saja. Saya nggak melarang. Saya hanya membahas apakah di tanggal ini atau di tanggal itu. Ya. Tapi kalau misalkan saudara masih tetap mau merayakan hari kelahiran Yeshua tanggal 25 Desember, ya nggak apa-apa, silakan saja, itu hak saudara gitu. Saya hanya membahas perhitungannya saja, seperti itu, perkiraan perhitungan ya. Dan semua sama-sama tidak ada data primer, semua sama-sama perkiraan juga, pelacaan, karena firman Tuhan Alkitab tidak mencatat dengan jelas. Baik, itu saja video ini, kiranya boleh menjadi penerangan, pencerahan bagi kita semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya. Kalau ada video baru, saudara bisa mendapatkan notifikasi. Dan silakan kalau mau komentar yang sopan. Oke? Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Mesias memberkati kita semuanya. Shalom.